Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, Mbak Lili duduk. Mbak Lili. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin wa hadirat, Bapak Ibu, as-shaimin wa shaimat, segenap jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, mengawali kajian pada kesempatan sore hari ini, saya mengajak terlebih dahulu mari bersama-sama kita memanjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, juga nikmat kesehatan. Dan alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua untuk bisa hadir di majelis ilmu yang mudah-mudahan senantiasa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada segenap keluarga, para sahabat dan juga umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam mengamalkan sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga yaumul qiyamah. Dan kita pun berharap semoga kita semua termasuk umat yang beruntung yang akan mendapatkan syafaat beliau pada yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Hadirin wa hadirat, Bapak Ibu, segenap jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wonten mriki pengawasan dipun mulai jam 5 lebih sore hari. Niki kula contoh niki, Pak. Sanesipun biasanya jam gangsal niku sampun mulai, nggih. Biasanya pun niku menawi setunggal jam niku mboten namung ingkang nggih. Biar ngangkat niku sing napa merasa bosan. Kula nggih sing ngomong niku ten mriki rasih pripun, Mas? Garing. Siang sendiri, jadi alhamdulillah ini cocok pokoknya bareng. Dan insya Allah nanti 10 menit sebelum kajian usai, 10 menit sebelum maghrib, insya Allah kajian sudah usai dan semua kita selesai dengan berdoa karena kita berada di kondisi keadaan dan juga waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita berharap doa-doa kita menjadi doa-doa yang senantiasa dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin wa hadirat, Bapak Ibu, as-shaimin wa shaimat, jamaah sekalian rahimakumullah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surah Al-Baqarah 183, ada visi besar, ada tujuan utama daripada ibadah siang yang kita lakukan, yaitu la'allakum tattaqun, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang diseru jelas orang-orang yang beriman, perintahnya jelas untuk berpuasa, motivasinya jelas bahwasanya puasa itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah wajibkan kepada umat-umat sebelum kita
kita, dan tujuannya adalah sekali lagi la'allakum tattaqun. Tujuan puasa agar kita sekalian menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Maka jemaah rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim terkait dengan ciri dan karakter dari orang-orang yang bertakwa. Kalau kita buka Al-Qur'an, jamaah rahimakumullah, maka di sana disebutkan banyak ciri, banyak karakter-karakter, sifat-sifat yang melekat di dalam diri orang-orang yang bertakwa. Artinya, semakin banyak orang mengumpulkan sifat-sifat takwa, semakin tinggi nilai ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana iman itu bertingkat-tingkat, iman itu ada yang imannya itu tebal, ada yang imannya itu tipis, ada yang imannya itu tinggi, ada yang imannya itu rendah, maka takwa juga demikian. Ada takwa itu ya, ada yang semakin dia mengumpulkan sifat orang-orang bertakwa, maka ketakwaannya semakin tinggi. Namun ketika sedikit dia mengumpulkan sifat orang-orang yang bertakwa, ketakwaannya pun sebatas ya dari sifat-sifat yang terkumpul di dalam dirinya. Maka jemaah rahimakumullah, kita pada kesempatan sore hari ini akan belajar tentang karakter sifat-sifat orang yang bertakwa dari firman Allah surah Ali Imran ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatu wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Jadi sini setidaknya ada 7 atau 8 sifat karakter orang-orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-15, "Lilladzina taqaw", bagi orang-orang yang bertakwa, jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai khalidina fiha, dan mereka juga akan kekal di dalam. Ini balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa, di mana Allah telah menyiapkan untuk mereka surga yang penuh dengan kenikmatan yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan mereka akan kekal di dalamnya. Bahkan wa azwajun mutahharatu wa ridwanun minallah. Orang-orang yang bertakwa juga mendapatkan istri-istri yang disucikan dan juga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Nah, jadi di ayat 15 ini, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang apa manfaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, apa keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ketika mereka melewati kehidupannya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kabar gembira berupa surganya Allah. Bahkan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira dengan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah bicara ridha Allah, ya,
ini sebuah nilai yang paling Bapak Ibu tinggi. Wa ridwanun minallahi akbar. Keridhaan Allah itu adalah akbar, jauh lebih besar. Dan seorang hamba kalau dia sudah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka sebanyak apapun kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya akan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Sekecil apapun ibadah yang dilakukannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Nah, ini keistimewaan daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, ibadah siam kita ini punya tujuan agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Kemudian ayat yang ke-16 dalam Allah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Jadi langsung masuk kepada sifat atau karakter yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Yang pertama adalah mereka yaitu orang-orang yang senantiasa mengucapkan innana amanna, ya Allah, sungguh kami adalah orang-orang yang beriman. Jadi yang pertama, ya, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu, ya, pernyataan keimanan di sini Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, itu bukan hanya sekedar di mana Pak Bu? Imannya bukan hanya sekedar di lisan. Oke. Tetapi iman itu adalah sesuatu yang, ya, tumbuh dari hati di dalam jiwa, kemudian terucap oleh lisan dan juga direalisasikan dengan amal-amal perbuatan. Itulah iman. Nah, maka ciri orang yang beriman, ciri orang yang bertakwa pertama adalah mereka selalu menyatakan keimanan, bahwasanya sekali lagi tidak hanya lewat lisannya, tapi iman wujud di dalam jiwanya, iman wujud di dalam lisannya, dan juga iman itu wujud di dalam amal perbuatan. Kemudian yang kedua, faghfir lana dzunubana. Yang kedua, ciri sifat karakter orang yang bertakwa adalah orang yang menyatakan di hadapan Allah, maka dari itu ampunilah kami ya Allah atas dosa-dosa kami. Jadi orang yang bertakwa, sifat yang kedua adalah orang yang senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, apakah orang yang bertakwa itu punya dosa dan kesalahan, Pak Bu? Orang yang bertakwa apakah orang yang punya dosa dan kesalahan? Punya. Orang yang bertakwa bukan orang yang terbebas, orang yang benar-benar bersih dari dosa dan kesalahan, tidak. Akan tetapi mereka yang melakukan kesalahan, kemudian mereka sadar, kemudian mereka kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah pun memberikan ampunan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Ali Imran 137, di antara ciri-ciri orang yang bertakwa Allah Subhanahu wa taala sebutkan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji dan juga menzalimi diri mereka sendiri, kemudian mereka ingat kepada Allah, lalu kemudian mereka bersegera untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan siapakah yang bisa menghapuskan, mengampuni dosa-dosa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah Allah, orang bertakwa, ya, itu pasti, ya, punya dosa dan kesalahan.
Bahkan secara umum manusia itu tidak lepas dari yang namanya dosa dan juga nama kesalahan. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, kullukum khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap kalian pasti punya salah, dan sebaik-baik orang yang punya salah adalah orang yang bertaubat, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menarik Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita ambil pelajaran dari para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala mereka memiliki dosa-dosa dan juga kesalahan, mereka bersegera untuk kembali kepada Allah, mengaku di hadapan Allah, dan juga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh di dalam Al-Quran surat Al-A'raf 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang kembalinya, tentang taubatnya kedua orang tua kita, ayah kita Nabi Adam alaihissalam dan juga ibu kita, Ibu Hawa. Ketika kedua-duanya menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diselisihi makhluk? Maksiat apa yang dilakukan oleh kedua orang tua kita, Nabi Adam dan Ibu Hawa? Ya, dahar buah beli. Ya. Perintahnya di dalam Al-Quran, wala taqrabu hadhihi sajarah. Janganlah kalian berdua mendekati apa Bapak Ibu? Pohon. Ya, pohon ini. Ya, disebutkan ada satu pohon. Nah, cuma ditambah-tambah sama iblis, maka kemudian disebut sebagai syajaratul khuldi, sebagai pohon apa aku? Keabadian. Yang mana disampaikan oleh iblis, kalau memakan buah dari pohon tersebut, maka akan sebagaimana para malaikat, maka akan mendapatkan kehidupan yang kekal dan juga abadi. Nah, Nabi Adam dan juga Ibu Hawa kemudian menyelisih perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang istimewa adalah ketika menyelisih perintah Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah abadikan keduanya mengucapkan kalimat qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kenapa di dalam ayat ini disebutkan melakukan dosa, melakukan maksiat disebut sebagai perbuatan mendolimi diri sendiri? Kenapa disebut mendolimi diri sendiri? Kenapa kalau orang melakukan perbuatan dosa, melakukan maksiat kepada Allah, disebut di dalam Al-Quran itu mendolimi diri sendiri? Kenapa? Dosa akan mencelakakan diri sendiri. Ya, betul. Karena dampak daripada dosa dan maksiat itu akibatnya kembalinya kepada siapa? Diri sendiri. Maka kalimatnya di dalam Al-Quran Allah sebutkan, ya, ketika melakukan dosa dan kesalahan disebut sebagai perbuatan mendolimi diri sendiri. Dan innallaha la yadhlimun nasa syai'an. Allah tidak sekalipun mendolimi manusia. Walakinna nasa anfusahum yadhlimun. Tapi manusia sendirilah yang dimana mereka mendolimi diri mereka sendiri. Artinya ketika Allah nanti memberikan hukuman siksaan kepada orang-orang yang maksiat, orang-orang yang melakukan kedoliman terhadap dirinya sendiri, itu bukan karena Allah yang zalim, akan tetapi manusia yang melakukan kedoliman terhadap dirinya sendiri. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam surat Al-Qasas, ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman tentang kalimat taubatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini, Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, beliau punya
keistimewaan yang Allah berikan, di mana punya kekuatan yang dahsyat, punya kekuatan yang luar biasa. Nah, suatu ketika Nabi Musa itu memukul seseorang, cuma sekali pukul, tapi kemudian dampaknya itu lalu sampai innalillahi wa sampai meninggal dunia. Nah, meskipun ini dilakukan ya dengan ketidaksengajaan, tetapi tetap beliau meyakini ini adalah sebuah kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian Allah abadikan kalimatnya Nabi Musa di mana beliau mengatakan, Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli faghfara innahu huwal ghafurur rahim. Dalam surah Al-Qasas 19 Allah menyatakan, Nabi Musa mengatakan, duhai Tuhanku, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri. Faghfirli, maka dari itu ampunilah aku ya Allah. Maka kemudian Allah bersegera menjawab permintaan ampunnya Nabi Musa alaihissalam dengan menyatakan, faghfara, maka Allah pun mengampuni kesalahan-kesalahannya Nabi Musa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah dialah zat yang maha mengampun lagi maha penyayang. Nah, ini panutan yang bisa kita ambil. Orang yang beriman, orang yang bertakwa dengan ketakwaan yang sangat luar biasa. Apalagi Nabi Musa termasuk Rasul Ulul Azmi, keimanannya luar biasa. Tapi sekali lagi, begitu melakukan kesalahan, kemudian bersegera sadar, kemudian bersegera kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kalimatnya Nabi Yunus alaihissalam di dalam surah Al-Anbiya ayat 87, di mana Nabi Yunus mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ini kalimat yang keluar dari lisannya Nabi Yunus manakala beliau melakukan sebuah kesalahan. Apa kesalahan yang dilakukan Nabi Yunus? Sudah bagus sekalian. Nabi Yunus melakukan kesalahan apa? Lari dari Allah. Jadi bahasanya beliau itu kurang bersabar ketika mendakwahkan kaumnya, sampai kemudian mengambil keputusan mau meninggalkan kaumnya, meninggalkan dakwah kepada kaumnya. Sampai ketika di tengah lautan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian di mana kapalnya keberatan muatan dan disepakati harus ada yang dikorbankan. Ketika diikuti sampai 3 kali kemudian, ternyata yang keluar tetap siapa? Nabi Yunus yang digabung dari makan laut, sebagaimana kita tahu. Kemudian Nabi Yunus dimakan oleh ikan. Jamaah sekalian warahmatullah, di perut ikan inilah kemudian Nabi Yunus mengucapkan kalimat, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minal dhalimin. Sungguh aku benar-benar termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Beliau sadar akan kekurangan dirinya, sadar akan kesalahan yang dilakukannya, yang kemudian kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian rahimahullah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, di situ disebutkan tentang doa yang Nabi SAW ajarkan kepada sahabat mulia, sahabat utama beliau, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Di mana ketika sahabat Abu Bakar minta kepada Rasulullah diajarkan sebuah doa, beliau mengajarkan sebuah kalimat, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Ada yang sudah hafal doa itu Pak Bu? Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika
innaka antal ghafurur rahim. Allah sama-sama kamu. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfirud dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Tidak mana? Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfirud dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku zalamtu nafsi, benar-benar telah menzalimi diriku sendiri, dzulman katsiran, dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, maka dari itu ampunilah aku, maghfiratan min 'indika, dengan ampunan yang datangnya dari sisimu ya Allah. Warhamni, dan juga sayangilah aku, rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini kalau kita baca doa ini, Bapak Ibu jamaah Allah, sebesar apapun dosa yang kita miliki, setinggi apapun dosa-dosa yang menumpuk pada kita, niscaya akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Kembali lagi Bapak Ibu yang rahimahumullah, orang yang bertakwa adalah orang yang ketika memiliki kesalahan, ya, lanjut langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri yang kedua tadi adalah meminta ampun kepada, senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waqina adzabannar. Orang ini yang bertakwa adalah orang yang juga selalu minta kepada Allah agar diselamatkan dari siksa api neraka. Dan insya Allah doa yang sudah menjadi, ya, bagian daripada, ya, doa-doa kita sepanjang hari, ya, setiap waktu doa satu jahat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para ulama menyebutkan kalau doa ini, Bapak Ibu jamaah semua, adalah muara. Doa ini adalah ujung daripada seluruh doa yang diminta oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mau minta apapun, ujung-ujungnya sama. Atina fid dunya hasanah, minta kebaikan dunia, wa fil akhirati hasanah, juga minta kebaikan apa Bapak Ibu? Akhirat. Dan juga ditutup dengan kalimat waqina adzabannar. Intinya bagaimana bisa selamat dari siksa api neraka. Dan termasuk juga di bulan Ramadan ini, mari kita memperbanyak, ya, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala surganya Allah, dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ini adalah momentum di mana Allah buka lebar-lebar pintu-pintu surga, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala tutup rapat-rapat pintu neraka. Meskipun bisa kita ucapkan kapanpun, ya, kita memperbanyak kalimat asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Di situ kita bersyahadat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, minta surganya Allah, dan minta diselamatkan dari siksa api neraka, serta kita mohon pemaafan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa yang sangat luar biasa, ya, dan minimalnya
kita baca atau minimalnya kita mohonkan ini dalam sekali ucapan, yaitu 3 kali waktu. Kenapa demikian? Karena dalam hadis riwayat Muslim disebutkan tidaklah seorang Muslim itu minta surganya Allah sebanyak 3 kali. Niscaya surga itu akan mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabb, masukkanlah dia ke dalam surga. Dan tidaklah seorang Muslim minta perlindungan kepada Allah dari api neraka sebanyak 3 kali, niscaya neraka pun juga akan minta kepada Allah agar pula orang tersebut diselamatkan dari api neraka. Jadi dibaca minimalnya berapa Ibu? 3. Kemudian jamaah rahimahullah as-sabirin, ayat ke-17 Allah menyebutkan karakter orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang sabar. Dan puasa kita, selain tujuan besarnya adalah bagi kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, puasa kita ini juga sejatinya mengajarkan kita agar kita menjadi orang-orang yang sabar. Terhadap yang haram saja, ya, terhadap yang halal saja kita bersabar, apalagi terhadap yang Bapak Ibu haram. Jadi Allah, meskipun ya di tengah-tengah kita ada hidangan-hidangan yang istimewa, yang itu semuanya adalah halal, tapi ketika belum waktunya berbuka, itu Bapak Ibu tetap sabar menunggu sabar menunggu waktu. Sabar. Nunggu kapan waktunya Pak Bu? Nunggu waktunya berbuka. Maka puasa mengajarkan kita terhadap yang halal saja kita bisa apa Bapak Ibu? Sabar. Apalagi terhadap perkara-perkara yang haram. Dan di antara ciri orang-orang yang bertakwa sekali lagi adalah orang-orang yang senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apapun bentuk-bentuk ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kalau di dalam surah Al-Baqarah 155, Bapak Ibu dirahmati Allah, wa lana bazuwan nakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris shabirin. Ya, kalau dalam ayat ini disebutkan pasti kami akan uji kalian. Ya, bi syai'in minal khawfi, dengan sedikit ketakutan, wajib bahkan juga kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wa thamarat, dan juga buah-buahan, wa basyiris shabirin, maka kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Di dalam beberapa penafsiran disebutkan Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, maksud ayat ini adalah Allah uji kita dengan syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, dengan syariat jihad yang dengannya Allah uji bisyai'in minal khauf, di dalamnya ada ketakutan, yang dimana orang ketika bertemu dengan musuh, ya pasti ada rasa apa Bapak Ibu? Takut. Ya, ada rasa takut. Syariat jihad di mana Allah membuat ujian sesuatu yang dimana orang itu kemudian merasa takut. Wajib juga sesuatu tentang kelaparan. Ini ada pada syariat puasa. Jadi Allah syariatkan puasa ini juga sebagai bentuk apa Bapak Ibu? Ujian. Untuk apa? Supaya kita bisa menahan rasa lapar, supaya kita bisa merasakan kesabaran manakala kita merasakan kelaparan. Kemudian juga ya, wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta, ini juga merupakan ujian dari Allah berupa syariat yang namanya zakat maupun juga infak dan juga sedekah. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat. Begitu juga dengan berkurangnya jiwa, begitu juga dengan jihad, ya, dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Karena pahalanya sabar, Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah sebutkan pahalanya sabar itu adalah pahala yang unlimited, pahala yang tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang-orang yang bersabar itu tanpa hitungan. Kemudian wasadiqin, yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ciri orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang benar atau orang-orang yang senantiasa berlaku
jujur. Puasa kita mengajarkan kejujuran, betul Pak Bu? Boleh jadi kita ini bisa menipu manusia. Oke? Ketok-ketok puasa padahal betul Pak Bu. Ketinggalan itu puasa padahal bukan puasa. Ada yang demikian. Oke? Buatan siang kok kalau buka mana Pak? Nah, satu lagi boleh datang pandangan begini Pak. Oke. Nah, jadi ketika ya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan syariat puasa ini adalah sesuatu yang istimewa, menjadikan kita hamba yang bertakwa, di dalamnya melatih kejujuran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa kita kelabui, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bisa kita bohongi, karena Allah Subhanahu wa taala dan yang Maha melihat, mengetahui segala sesuatu. Kemudian jamaah sekalian yang keenam, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wal qanitin, dan orang-orang yang senantiasa taat. Dan ibadah puasa kita ini adalah sebuah ketaatan yang istimewa. Tidak ada ibadah ya selain daripada ibadah puasa yang bisa digabungkan di dalamnya dengan ibadah-ibadah yang lain yang bermacam-macam. Mulai dengan siang, ya, pada saat posisi siang dia masih bisa melaksanakan ibadah sholat. Pada posisi siang masih bisa melakukan ibadah ya, membaca Al-Quran, berinfak, sedekah, masih bisa melakukan ibadah thalabul ilmi dan seterusnya. Dan inilah sebuah ketaatan yang sedang kita lakukan. Dan ciri daripada orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa tunduk, senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jemaah sekalian rahimakumullah, wal munfiqin. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ciri dari orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa berinfak, orang-orang yang senantiasa membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa jemaah sekalian rahimakumullah ini adalah ibadah yang di dalamnya dianjurkan bagi kita sekalian, selain ya bagi kita sekalian untuk berpuasa, tapi juga ada sunnah man fattara sha'iman. Barang siapa yang memberikan makan bagi orang yang berbuka puasa. Nah, ini bagian daripada infak sedekah yang kita lakukan, termasuk bagian daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Balasannya apa? Balasannya adalah akan mendapatkan pahala daripada ibadah puasanya orang yang kita beri makan, tanpa mengurangi sedikit pun pahala puasanya orang-orang tersebut. Jadi bayangkan ya masalahnya Allah, ketika ada 50 orang yang menyantap makanan berbuka puasa yang kita berikan, maka pahala puasa yang orang-orang lakukan tadi itu pahalanya sampai kepada kita. Padahal pahala puasa ini juga disebut oleh Rasulullah SAW adalah pahala yang tidak terbatas. Kenapa? Karena Allah yang langsung akan memberikan balasan atas ibadah puasa yang dilakukan. Yang terakhir, yang masalah Allah wal mustaghfirina bil ashar. Ciri orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu khusus. Kapan waktu khususnya, Pak? Waktu sahur. Dan bulan Ramadan ini memungkinkan bagi kita sekalian untuk melaksanakan, untuk memiliki karakter orang-orang yang disebutkan ini, yaitu wal mustaghfirina bil ashar. Jadi mohon Bapak Ibu yang melaksanakan Allah, pada saat waktu sahurnya kita bisa kita isi dengan apa? Memperbanyak waktu istighfar sambil baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau boleh juga dengan baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
Demikian hadirin hadirat Bapak Ibu segenap jamaah sekalian warahmatullah, kajian yang bisa kami sampaikan yang dimana menjelaskan kepada kita semua tujuan utama puasa adalah untuk meraih ketakwaan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak sifat-sifat orang yang bertakwa di dalam Al-Qur'an Al-Karim, di antaranya 8 sifat yang sudah kita sebutkan tadi. Satu, sifatnya adalah orang tersebut beriman. Yang kedua, selalu minta ampun kepada Allah. Tiga, selalu memohon perlindungan dari siksa api neraka. Yang keempat, selalu bersabar. Yang kelima, selalu berlaku jujur. Yang keenam, selalu menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang ketujuh, selalu membelanjakan sebagian hartanya, menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir yang kedelapan, yaitu selalu memohon ampun kepada Allah di waktu khusus, yaitu pada waktu sahur. Hadirin wa hadirat Bapak Ibu dan masyarakat Allah, mari kita tutup kajian pada sore ini dengan berdoa Allah Subhanahu wa taala. Masih tersisa beberapa menit bagi kita untuk berdoa dan mudah-mudahan dengan kondisi dan juga waktu yang mustajab untuk berdoa ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan doa kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'min. Hamdan li'annahu wa yukafiru manzilan ya rabbana alhamdu wa lakal syukru wa ilaikal masir. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا بالاستقامة واختمنا بحسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك زوجا صالحا وزوجة صالحة وأولادا صالحة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang warahmatullah. Masih tersisa beberapa waktu, monggo Bapak Ibu jemaah bisa menambahkan dengan doa masing-masing sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan mari kita tutup kajian pada sore hari ini dengan hamdalah kepada para penulis.
Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala